Kalau penampakan ini identik dengan hantu, tapi tidak ada yang nampak di dalam. Yang nampak itu di luar, di pohon besar-besar itu di luar itu. Itu nampak kuntilanak sembarang. Itu direkayasa atau enggak, saya juga enggak tahu. Si daun-daun ini sekilas itu nampak seperti potongan tangan. Entah apa yang mereka coba komunikasikan ya dengan visual seperti itu ya. Sana pergi. Ngadep sana semuanya. Itu kayak ada cahaya nggak sih? Iya, kayak bolong-bolongnya loh. Oh, sejajar mata kita ya? Iya. Oh. Tapi ada yang gerak coy. Ini kayak main klip. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di KTJ. Nah, sekarang kita lagi ada di Bondowoso. Ngapain di Bondowoso? Kita ini lagi mau coba re-experience, teman-teman. Teman-teman pernah nonton nggak sih film Misteri Bondowoso di tahun 2005? Nah, film itu bikin kota Bondowoso ini angker cuy, asli. Nah, itu juga menjadi salah satu tiangnya KTJ gitu untuk mencari atau eksplorasi hal-hal mistis. Nah, di tempat yang ada sekarang ini ya adalah alun-alun Bondowoso. Alun-alun ini dulunya adalah rawa, keren kan? Bisa jadi daratan seperti ini. Itu juga ada sejarahnya. Yaitu di mana dulu Ki atau Raden Bagus Asra atau Ki Ronggo itu menyatukan masyarakat di Bondowoso, karena dulu itu masyarakat di sini terpisah-pisah. Nah, menyatukannya itu dengan salah satunya adalah diadakannya semacam kayak membuat tradisi, yaitu adu sapi. Nah, itu menjadi logo juga bagi Bondowoso. Tapi aduan sapi itu sekarang udah nggak ada, dan ketika musim hujan itu bikin alun-alun yang ada di belakang sini itu tergenang air. Jadi Ki Ronggo ini nama dagingnya dia Raden Bagus Asra. Ya. Jadi Ki Ronggo ini jabatan kalau sekarang itu bupati. Jadi bupati pertama ya Ronggo namanya Raden Bagus Asra. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1819 itu diangkatlah Raden Bagus Asra sebagai penguasa wilayah. Sedangkan masa kerjanya, masa baktinya Raden Bagus Asra itu dari tahun 1819 sampai tahun 1830. Setelah 1830 beliau pensiun dan melanjutkan syiar Islam sampai ke Jember. Di Jember itu selama 24 tahun di sana. Setelah 24 tahun karena sudah sepuh, sudah sering sakit, dibawa pulang ke Bondowoso. Usianya sampai 10. Dan pada tanggal 11 Desember tahun 1854 beliau meninggal dunia dan dimakamkan di Gumuk Sekar Putih ini. Oke, selanjutnya kita bakalan coba untuk eksplorasi kota Bondowoso yang kota Bondowoso yang disinyalir angker gara-gara video tahun 2005 atau yang berjudul Misteri Bondowoso itu, gitu loh. Kita coba ke beberapa tempat yang ada di video itu. Nah, untuk lokasi pertama kita bakalan mampir ke makam Ki Ronggo atau Raden Bagus Asra. Nah, itu juga lokasi pertama yang ada di film Misteri Bondowoso. Begini ceritanya itu. Jadi siapa itu? Dia paranormal dari Jember, lupa saya namanya. Datang ke sini dengan membawa surat izin dari Bapak Bupati. Nah, setelah di sini saya ditunjukkan suratnya itu ke saya. Ya, saya laksanakan apa? Katanya dia itu akan mengadakan penampakan. Nah itu
Saya juga tidak ngerti apa sih penampakan itu. Akhirnya wawancara di atas dengan saya, yaitu jam 1. Itu. Setelah jam 1, setelah wawancara, saya pulang. Karena saya pikir penampakan ini kan, kalau penampakan ini identik dengan hantu kan. Saya pikir masa bisa hantu, masa bisa disyuting. Jadi saya pulang. Nah, itu terus disyuting, ya di dalam itu juga disyuting. Tapi tidak ada yang nampak di dalam. Yang nampak itu di luar, di pohon besar-besar itu di luar itu. Itu nampak kuntilanak sembarang. Itu direkayasa atau enggak, saya juga enggak tahu. Sebelum kita ke sana, jangan lupa teman-teman subscribe KTJ. Oke? Jadi makam di sini sebelum ada makam, ini tempatnya tirakat beliau. Tempatnya tirakat. Jadi beliau itu sebelum dilantik menjadi bupati, dia tirakat dulu, minta petunjuk Allah. Kalau menurut kepercayaan itu, setelah datang ke sini itu, mereka tuh apa yang menjadi hajatnya dia, keinginannya tercapai. Tidak berbeda jauh ya dengan makam-makam para kesepuhan yang ada di Indonesia lainnya, apalagi yang disebut dengan para sesepuh atau kesepuhan atau babat alas. Makam Ki Ronggo ini juga disebut makam keramat gitu. Jadi tadi juga dengar dari juru kuncinya bahwa makam Ki Ronggo ini kalau ada burung lewat, burung itu mati langsung. Aku juga pernah dengar itu makam di Bandung, di Banten, sama kalau nggak salah yang terakhir itu di Magelang. Kalau kerabat iya memang. Kalau angker belum. Oh bukan, ya kalau dulu mungkin angker, mungkin. So, menurut cerita orang-orang sepuh ya dulu. Jadi apa namanya? Jangankan orang, burung aja lewat di atas sana aja yang bisa jatuh katanya. Itu Raden Bogo Sasra itu. Gitu. Nah, untuk suasananya sendiri kalau siang adem. Kayak pemakaman pada umumnya lah. Kayak makam-makam keramat yang biasa dikunjungin buat minta doanya, buat minta restunya gitu. Namun di makam Ki Ronggo malam hari memang suasananya agak creepy ya. Kenapa ya? Mungkin ada energi-energi yang mendistraksi gitu loh. Energi-energi yang bikin suasana jadi lebih berat. Apalagi pada tahun 2005 ada satu lokasi di mana sosok pocong dan sosok kuntilanak itu muncul. Lokasinya tepat di belakang makam Ki Ronggo, ada di sebelah sana. Nah itu sempat viral banget pada masa itu di 2005. Apakah sosok itu betulan nyata? Apakah sosok itu hanya rekayasa? Kita belum tahu. Makanya kita coba untuk re-experience Misteri Bondowoso 2005. Nah teman-teman, dari 2005 sampai hampir berarti 20 tahun ya, banyak yang berubah dari lokasi makam Ki Ronggo ini gitu. Kan kalau di video 2005 itu banyak rumput-rumput ya, ruyuk-ruyuk gitulah, yang bikin makin creepy di videonya. Nah sekarang di tahun 2024 ini sudah banyak bangunan-bangunan baru, terus juga lebih terawat, lebih asri lah ya, dan nggak banyak tanaman-tanaman liar gitu. Nah, aku rasa di sini adalah lokasi di mana penampakan pertama itu muncul, gitu loh. Teman-teman ingat nggak tentang penampakan pocong yang mukanya di zoom? Nah, kebetulan di depan aku ini ada pohon pisang yang sering menjadi mitos di Indonesia,
bahwa pohon pisang sangat identik dengan pepocongan gitu. Dan di belakang makam Ki Ronggo ini juga masih tersisa pohon-pohon pisang gitu. Kalau dilihat dari energi batinnya, memang ya tempat seperti ini memang dijadikan sarang bagi makhluk astral gitu. Ya, ke sana. Jadi memang nggak di setiap pohon pisang ya teman-teman, nggak semua pohon pisang itu adalah rumah bagi makhluk astral atau bagi pocong. Tapi biasanya tempat-tempat itu ada nilai pendukungnya. Contohnya seperti ya di pemakaman, di tempat yang bergenang air kotor, di pinggiran sungai, seperti itu biasanya menjadi tempat bagi makhluk astral itu bertempat tinggal. Nah, kalau di sini aku rasa ya aman-aman aja sih gitu. Aku nggak tahu ya pada tahun 2005 lalu sampai sedetail itu, sampai ke zoom pori-porinya pocong itu, ke zoom teman-teman. Apakah itu pocong yang beneran atau hanya rekayasa gitu. Tadi juga aku juga ngobrol kan sama juru kuncinya, beliau juga nggak tahu itu apakah kostum atau itu nyata gitu. Jadi benar-benar clueless banget, epic. Sekarang kita ke lokasi kedua. Ada bau dupa mungkin dari dalam makam Ki Ronggo. Nah di sini kan udah banyak ini teman-teman, udah banyak lampu, pencahayaan, benar-benar jauh berbeda dengan tahun 2005 lalu gitu. Nah, ada satu kisah lagi teman-teman di sini. Dulu ada pohon beringin besar. Nah, pohon beringin itu terbakar dengan sendirinya gitu. Nah, lokasi pohon beringin itu di atas sebelah sini. Kalau kata juru kunci, pohon beringin itu terbakar karena ada gesekan antar dahan pada saat musim panas, musim kemarau gitu. Jadi dia terbakar sendiri, dan terbakar itu nggak cuma sekali, 2 kali, dan yang terakhir akhirnya menumbangkan pohon beringin itu. Nah, kalau yang terbakar itu sudah 2 kali sebetulnya. Pada tahun 95 dia itu di atas terbakar. Kayak gini di atas itu terbakar. Itu ya mungkin seperti kemarau itu kan daun kering kan nyangkut di tengah itu. Mungkin ada gesekan kayu-kayu, akhirnya ada percikan api terbakar. Itu. Terus baru-baru yang terakhir itu ya juga mungkin seperti itu terbakar. Nah kebetulan ada banyak yang kering, separuh sudah kering, pohonnya mungkin terbakar semua itu. Sampai terbakar ya, tahu ya. Nah untuk pohon beringin sendiri memang apa ya, dipercaya sama masyarakat Indonesia bahwa memiliki apa ya, nilai khusus lah lagi buat para penghuni gaib kayak kuntilanak, genderuwo dan semacamnya. Namun dalam film Misteri Bondowoso tahun 2005 itu ada sosok kuntilanak yang muncul. Tapi di situ disebutnya kalau nggak salah nih, arwah penasaran, arwah wanita. Pokoknya di narasinya di situ bilang, oh ini arwah penasaran yang memunculkan sosoknya untuk memberitahu kita bahwa keajaiban milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitulah kurang lebih lah. Jadi narasinya itu bilang bahwa kita nih nggak sendirian gitu, manusia ini nggak sendirian, nggak cuma ada manusia di dunia ini, nggak cuma ada binatang, dan ternyata ada makhluk lain yang berasal dari alam lain gitu, kayak kuntilanak itu. Nah ternyata ya begini teman-teman, sekarang lokasinya udah sangat terawat, tidak memunculkan apa stigma negatif lagi gitu. Tapi kalau dibilang apakah keramat, ya keramat, masih keramat. Makam-makam yang biasanya dikuburkan seorang petinggi negara, dimakamkan seorang syekh atau seorang babat alas atau para kesepuhan, biasanya memang keramat begitu. Dan lokasi syutingnya tuh bukan di sini teman-teman, bukan di sini aja. Ada satu lokasi lagi yang lebih epic, yang lebih apa ya, bikin ingatan kita tuh ngerasa wah ini film tuh
emang film paling serem, film horor dokumenter paling serem. Yaitu ada satu alas di mana kemunculan genderuwo yang nyekek dukun. Setelah dari sini kita bakalan berangkat ke sana. Tapi sebelum berangkat, coba teman-teman subscribe dulu cepet sekarang. Iya, sip. Cakep. Kalau udah subscribe, kita berangkat. Oke, let's go. Teman-teman, ini tempat kedua. Aku sangat excited banget di tempat ini. Karena kenapa? Ada dua sosok yang paling epic di sini saat sedang booming-boomingnya film Misteri Bondowoso. Jadi ada beberapa scene di situ. Yang pertama yang paling aku ingat adalah sosok arwah perempuan yang menyerupai kuntilanak. Terus juga ini nih yang paling ikonik, yaitu sosok genderuwo yang nyekek dukun. Itu sangat ikonik banget. Nah, areanya itu di sekitar sini, gitu, di dekat pemandian gitu. Katanya pemandian ini juga udah ada sejak zaman Belanda, dan areanya masih hampir sama seperti 2005 lalu, yaitu masih berbentuk hutan atau alas gitu. Banyak pohon-pohon, banyak juga tanaman-tanaman liar. Jadi mudah-mudahan kita bisa explore maksimal tempat ini gitu. Nah, sama ini dong, ini apa? Pohon beringin ya? Pohon Iya. beringin. Jadi di film Misteri Bondowoso 2005 itu sebenarnya ada dua pohon beringin. Yang pertama yang di makam Kironggo itu udah ditebang kan? Bukan ditebang, kebakar gitu, kebakar dan udah nggak ada lagi. Nah, dan yang kedua pohon beringin ikonik itu ada di daerah sekitar sini. Nanti sekalian kita coba cari sambil ekspedisi daerah-daerah lain. Ayo. Tapi emang di sini masih banyak banget pohon-pohon besar sih. Maksudnya yang umurnya tuh bahkan lebih dari 50 tahun ya. Nah, di film Misteri Bondowoso itu penampakan yang muncul, yang pertama itu untuk daerah sekitar sini itu ada arwah perempuan. Masya Allah. Dari ujung ke ujung pohon semuanya. Itu arwah perempuan yang seingat aku tuh dia muncul di dekat di dekat si dukunnya itu, atau si orang lah. Jadi ada orang yang kayak sedang bertapa gitulah, terus disamperin sama arwah perempuannya. Nah, itu kejadiannya kayak ini di pepohonan depan sini nih. Sepertinya memang kayak nggak banyak berubah. Tapi dalam visualku itu memang di sini kayak pedesaan ya, seperti yang diceritakan di makam Kironggo, babat alas atau semacam kayak menyisir daerah Bondowoso itu dari tahun 1819. Kita bakal terus lanjut ke dalam karena kalau dirasa dari sisi energi ya, memang energinya masih pure dan kuat. Aku ada pikiran sih sebenarnya teman-teman, apakah gitu ya dari tahun 2005 sampai saat ini si isu atau urban legend mengenai hantu genderuwo, terus ada genderuwo, ada pocong, ada dua hantu, iya kuntilanak ya, itu menjadi momok atau menjadi beneran menjadi isu yang kental hingga saat ini gitu, sehingga jin-jin di sekitar sini kuat energinya. Makanya ini kita coba bakal terselin lebih dalam, dan kita juga mencoba untuk merasakan energi dan juga merasakan bagaimana dulu Misteri Bondowoso itu dibuat.
aku coba ngikutin jalur. Soalnya mataku tuh kadang kalau lagi lihat ke sini, ke bawah gini ya kayak rumput, tapi kadang kalau ke atas tuh kayak ada atap rumah yang terbuat dari apa? Jerami. Gitu loh. Makanya dari tadi ini ada gubuk apa enggak? Ambil gambarnya enggak? Ke langit-langit. Ini aku dari tadi coba, makanya ketika di ke atasin, loh hilang lagi gitu loh. Oh, cuma ada di mata iya, ilmu. Di visionnya dia. Bukan di vision, malah di mata fisik. Oh, di mata fisik. Malah di mata fisik gitu loh. Kan dari tadi ini yang gubuk yang kelihatan dari bawah itu bukan sih? Dari tadi hatiku tuh gitu terus. Tapi kalau kalian gimana? Aku masih sejauh ini kan masih belum terlalu dalam ya kita ya. Masih oke lah. Aman kan tapi teman-teman ya? Aman sih. Mas Ame mau cerita dulu nggak? Masa- Amannya tergantung dari pawangnya sih. Estu tuh penasaran pengen ngambil gambar ke sana. Ayo, pengen aku juga. Ayo. Memang kita terus jalan. Ayo. Soalnya dari tiap pohon ini punya entitasnya masing-masing. Jadi kalau yang biasa kita lihat kan pohon-pohon itu kan isinya ada 4, satu pohon atau 5. Tapi di sini kayak satu pohon satu loh. Biasanya ekosistem hantunya pun di tanaman karet dan kopi itu emang agak serem-serem, Soalnya agak keras-keras. kalian jaga ya. Iya, Kalau ada Oh, yang- bawaan pas maksudnya penjaga itunya. iya penjaga kebun sebutnya. Yang Yang emang disuruh kadang sama yang punya tanah, gitu bukan loh. tidak sengaja. Betul. Makanya cukup agak apa ya? Cukup agak longgar-longgar juga sebenarnya. Tapi kan ini Mas. Kamu nonton kan waktu film apa? Video itu tayang Nonton. di 2005 itu. Aku nonton. Ketakutan sih. Serius. Feel-nya gimana? Apa auranya yang kamu tonton di video sama sekarang? Ada yang sama atau belum? Karena kita belum Belum, masuk belum. dalam ya. Belum sih. Aku belum nemuin titik di mana this is exactly what I need gitu loh tempatnya. Yang aku butuh ini tempat yang ini gitu loh. Titik yang ini. Kayak ketika kita mendekat, itu tempatnya semakin menjauh. Gitu loh. Entah ini aku nih disuruh ke sebelah kanan. Dari tadi sebenarnya diarahin, cuman aku nggak nemu jalur ke sebelah kanan. Coba sana. Lewat sini lagi deh. Bisa ada? Enggak sih? Ya kayaknya masih bisa. Ayo. Yang mana sih? Dari sini. Oh, lurusan sini kayaknya masih ada jalan sana tuh. Kalau ini beneran kita satu pohon satu orang itu ngeliatin ke sini semua. Satu pohon satu orang ini. Iya, satu pohon satu makhluk. Iya, Ada yang ngeliatin kita gitu. ngeliatin kita semua. Itu pohon gede apa tuh? Itu Mas. Iya, ini. Langsung ini, bro. Nih, pohon. Tapi itu kan bukan beringin ya, Mas? Bukan. Jadi nyantai ini kalau ngenteni musik. Enggak, ini agak PR-nya sih aku nggak mendramatisir atau apapun ya, tapi kayak memang entah energi alamnya atau apa. Jadi kayak untuk melihat sosok di sini tuh nggak perlu pakai mata batin gitu loh. Soalnya gini sih, dari 2005 loh. Maksudnya kisah Bondowoso itu kisah misteri Bondowoso itu terkenal gitu ya dari 2005 sampai sekarang. Banyak orang yang masih nonton, bahkan masih banyak orang yang meyakini dan percaya bahwa di Bondowoso itu seangker itu gitu loh. Dan itu tuh melekat sehingga akhirnya kepercayaan itu membuat entitas di sini pun semakin kuat. Sama ada kayak bukan gendang tapi kayak genderang. Iya. Aku dengar suara kayak genderang. Genderang perang apa? Iya, kayak gitu, kayak yang tipis suaranya bukan dung tapi terang. Teng gitu loh. Ini juga energinya kenceng. Pohon ini nih. Sama kayak di makam Kironggo kan. Jadi pohon-pohon besar itu banyaknya kalau nggak tersambar petir itu jatuh karena angin katanya. Kan di Kironggo ini bakar. Heeh. Kan bisa kena petir kan? Enggak, tapi enggak kena petir. Hah? Bakar. Kebakar Bakar. sendiri. Lebih aneh lagi.
berada di jalur yang salah ya? Tapi biasanya kalau di jalur yang salah itu adalah jalur yang benar buat mainan kayak beginian, Mas. Kan? Jalan kan? Ada jalan lagi. Ah, Boleh juga. Grup dulu. Kita berkumpul dulu teman. sejauh ini udah banyak suara-suara aneh sih yang muncul sih. Kalau pendengaran fisik ya, bukan batinnya ya. Kalau batinnya beda urusan. Tapi secara fisik udah muncul suara-suara aneh gitu. Kayak suara kendang, bukan kendang ya, kayak drum, tereng, terus juga Genderang perang itu tadi. genderang perang tadi, terus juga tadi ada suara kayak Kayak harimau nafas kan? iya, Terakhir di sini. iya, Ya kan? iya dari di sini, Kucing-kucing gede nafas itu loh. iya kan? Itu yang bikin Mas Tata merinding tuh barusan berarti. Iya Mas Tata, Lumayan sih. lumayan ya. Ada apa tadi pas masuk sini tuh kayak ada yang nyanterin pohon di sini tuh loh. Iya, soalnya tadi ada yang ngintip gitu Mas, makanya aku duduk, terus aku senter ke sini, pasti hilang. Mas, tapi kalau kayak yang ada yang ngintip aku tadi juga nggak tahu ya, ekor mata Iya, sebelah kanan kita pas aku tadi bilang astagfirullah kayak gitu. iya, karena kayak ngikutin kita terus gitu loh. Ini- Panjang dianya, Ini menarik. panjang. Nggak tahu ya, yang lihat soalnya ekor mata panjang bentuknya kayak apa ya? Silau men. panjang gitu, panjang putih. Lurusan itu, kayak bentuknya hampir mirip pohon. Iya. Lurus lah. Lurusan. Ya tapi itu enggak yang misalkan poci kan dia kayak ada Lengkukan ya, Kalau ini enggak. kayak bas betot gitu kan kalau mochi kan. Oh. Yang jelas ini yang lihat adalah ekor mata ya, Iya. tapi enggak yang secara langsung gitu. Tapi aku coba ingat-ingat lagi ya, maksudnya kayaknya tuh vegetasinya nggak yang serumpun gitu loh gak sih? Rumpun. Yang di Film. ya? Di film. Yang di film Ah, iya kayak cuman semak-semak itu doang ya. lebih kayak kebun malah Kebun. sebenarnya di film itu. Iya. Tapi ini kita hutan coy. Hutan karet dan kopi. Taruh kata. Kenapa kita cari pohon beringin itu? Karena ya katanya di situ munculnya sosok. Gak mesti di pohon beringin, di sini juga bisa nih kayaknya. Coba mungkin teman-teman bisa di belakang dulu, aku sama Mas Ube mungkin. Yakin mas? Yakin? Oh. Maju duluan. Iya. Dekat kok sini. Ini ada center juga. Ya aman. Cukup. Hati-hati ya teman-teman di situ ya. Oh ya, Mas Es tuh nggak apa-apa deh sini buat nemenin Son. Ya makanya, kayaknya ini deh yang dimaksud deh. Nah, coba lihat daunnya mas. Beringin kan? Coba kita Tuh, dekat. ada itunya tuh. Beringin coy ini coy. Dekat. Lihat daunnya. Harusnya ini sih. Enggak sih. Bisa jadi mas, ini mas. Beringin. Tuh daunnya tuh. Bentuknya tuh. Iya kan? Iya. Iya gak sih? Tapi nggak ada kayak Ini Iya, akar-akarnya cuma ada dikit tuh. maksudnya. Ada tuh akar-akarnya. cuma dikit gitu. Ya kan nggak salah kan jalan yang kita. Kalau jalannya ngerasa jalannya salah, itu jalan yang benar kalau urusan beginian. Alhamdulillah. Balikannya ya. Iya, kebalikannya. Apa mas? Ya, iya. Yang kamu temukan? Kerajaan cuy. Kerajaan. Ada hubungannya sama yang kita tadi merasakan perbedaan suhu gitu nggak? Iya, jadi tadi itu batas wilayahnya. Tapi kenapa teman-teman yang lain? Nah, aneh kan? Ada yang peka, ada yang nggak peka, memang kayak gitu. Itu wajar sih. Ini tower lah ibarat kata, atau pintu gerbang ke dunia merekanya lah. Dan itu tadi gerbang antar dimensinya, sedangkan ini untuk masuk ke alam mereka. Oh jadi kayak yang misalkan kalau di kerajaan Eropa tuh ada gerbangnya dua. Iya, kurang lebih seperti itu.
Jadi dalam histori Babat Alas ya, salah satunya Babat Alas Bondowoso ini termasuk yang epik juga karena kerajaan Jin Bondowoso juga emang terkenal bukan semenjak dari 2005 gitu loh. Karena dekat sama gunung apa? Argopuro. Argopuro. Oh iya, iya. Ini masih lembahnya lah. Bawahnya kaki gunung Argopuro. Jadi memang kalau dibilang Bondowoso punya keunikan atau Bondowoso punya energi mistis yang kuat, ya memang mistisnya kuat, religinya juga kuat. Gitu. Jadi memang pasti seimbang. Dua itu, yin and yang, putih dan hitam itu pasti seimbang gitu loh. Jadi nggak salah juga kalau misalkan teman-teman menemukan di Bondowoso tempat yang sakral lah, tempat yang punya historis, tempat yang wingit gitu, nggak salah juga karena memang apa sih, coba dari atas turun brek aja Di pohon yang itu. iya, di belakang sekarang. Coba ke sana ya. Iya, teman-teman disuruh kesini dulu apa kita bertiga? Ketika aja. Yuk. Udah jauh kita soalnya dari teman-teman. Men, Oh, Ini yang pohon gede ya. iya. Iya. Yuk. Mas minta tolong dicolok pakai itu dong, yang kelihatan. Kelihatan kan waktu itu? kelihatan. Gede banget sih. Oke, coba kita mendekat, mudah-mudahan ada akses masuk. Aku tuh tandanya ketika itu adalah base atau spot yang bagus itu dari adanya pohon tumbang. Ya, Kayak gini. Kita dari Dan di depan dari sana. awal dari depan sana Iya. itu udah banyak pohon tumbang. Dan di area-area spot yang paling mantap. Kayak gini contohnya teman-teman. Assalamualaikum. Gede banget Mas Ferry. Masya Allah. Pusat kerajaan ini. Ini gede banget Mas. Gede banget sih ini. Aku ngedengar bisikan apa coba? Apa? Mau didengerin apa kita biarin aja? Apa? Mau dengerin nggak bisikannya apa? Apa? Sana pergi. Visual baru dapat lagi. Sejarahnya kan udah ya teman-teman, kita di Makam Kironggo. Coba sekarang kan kita coba recreate apa yang terjadi di 2005 silam kan, Misteri Bondowoso. Jadi ini full time horornya. Si daun-daun ini sekilas itu nampak seperti potongan tangan dari lengan sini. Tadi yang pertama aku lihat di sini, di belakang Mas Estu sini, daun yang sini. Terus ini, sama ini nih. Ini daun-daunnya tuh tangan dia. Entah apa yang mereka coba komunikasikan ya dengan visual seperti itu ya. Sana pergi. Lagi. Ya. Nurut gak Mas? Belum sih, aku belum mau. Maunya tahu. Aku coba pengen tahu. Ya, Aku juga penasaran soalnya. misi mbah gitu kan. Biasanya kalau orang singa misi mbah, misi mbah. Oh, di bawah. Oh. Ada yang siul. Ya. Jadi masuk ke dunia perkelenikan nih teman-teman. Ini adalah salah satu crack. Crack itu adalah belahan dimana kita kalau mau masuk ke gerbang ke alam mereka. Itu kita bisa melalui celah ini dengan cara kita semedi di sini. Kita semedi di sini melakukan ritual. Itu kita cepat masuknya untuk merogoh sukmonya lah, atau astral projection. Itu kita bisa masuk
hewan itu. Ya, kita semuanya dengar. Lanjut dong. Kita rogoh semuanya cepat. Jadi lupa kan. Iya, ngerogoh sukmunya cepat dan bisa masuk. Itu biasanya orang-orang dengan kepercayaan klinik yang bukan klinik deh, kepercayaan supranatural biasanya betapa atau semedi di sini. Entah itu untuk bertemu dengan sosok penunggu pohon atau masuk ke alam mereka ataupun minta sesuatu seperti benda-benda katalis-katalis dari alam mereka. Coba aku retro sebentar ya. Kira-kira ya. Apa yang pernah terjadi di sini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku bukan disamperin ya, bahasanya menyeramkan sekali disamperin. Aku bertemu sama seorang sosok kakek-kakek seperti Zeus. Terbayang lah ya, Iya. terbayang. Tapi ke bawahnya itu akar, Oh, oke. perut ke bawahnya itu akar. Dia bilang udah di sini itu sekitaran aku muncul angka 683 tahun. 683 tahun. 683 tahun. Dan yang terlihat di sini pada masa itu apa ya? Lebih lebat dari ini. Lebih lebat dari ini. Bukan merekanya. Ini aku lihat dianya kecil. Tapi sekelilingnya yang lebat. Gede. Iya. Tetapi nalarku orang normal Hmm. ya mas, bisa jadi itu. Kenapa? Karena ini kan sekarang kebun nih. Iya. Kan kebun pasti dibuka dulu lahannya. Iya. Babat alas lah ya. Babat Heeh. alas ditebangin lah untuk ditanemin. Kalau sini kan pohon karet sama apa ini kopi kan. Iya. Dan beliau kenal sama Ki Ronggo. Oh, mas. Tapi apakah si kakek itu tuh apa ya? Emang dia dari awal tuh adalah sosok atau dia tuh mukso? Deitis itu ya semacam kayak sosok juga lah, entitas lah. Berarti menurut cerita nggak pernah menjadi manusia. Nggak pernah. Emang dia Emang entitas sejak awal. emang entitas sejak awal gitu, yang menjaga pohon tersebut. Dia pakai baju kan? Nggak kan? Nggak kan? Kamu merasakan nggak kan? Aku cuma kayak tiba-tiba keluar aja di kepala. Kayak oh Dewa Zeus apa sih, terus apa namanya? Bawahnya akar. Iya. Aku nggak tahu ya vision yang kamu dapat tuh kayak apa, tapi aku kena Kebayang lah. kebayangnya adalah Ilustrasinya. kayak akarnya tuh dia tuh bisa gerak pakai akar, terus kayak udah ada lumut-lumutnya Iya. gitu, Mas. Kamu tahu Groot kan? Ya. Iya. Tapi dia gede. Iya, gede banget. Kita mau terus ke sana, Mas. Iya. Udah mulai ngeliat kabut kan? Apa aku aja ngeliat Iya. kabut? Mulai kamu. Putih-putih kan, Iya. Mas. Iya. Tapi ini Nah. ya kabut loh itu. Apakah tidak terlalu berbahaya? Dan aku merinding sih kalau bisa tonton lihat. Ya. Itu ada pohon satu di tengah, Iya, di tengah-tengah jalan kan. tengah-tengah jalan. Oke. Iya. Itu tuh kayak ini mas. Misalkan kita bayangin ya Hmm. satu kerajaan nih. Hmm. Bangunan pinggir. Terus ada satu yang dia di tengah. Itu pasti adalah Pusat. bisa jadi pusat Iya. atau istana. Iya. Pokoknya kayak gitu-gitu. Iya. Kalau teman-teman udah nonton ceritanya Pak Alex, ketika mereka naik gunung, beliau itu setiap balik ke Gunung Slamet itu selalu, nggak selalu sih, beberapa kali itu didatengin
oleh kumpulan awan putih atau kabut. Tapi aku sama Om udah langsung prediksi bahwa itu sebenarnya bukan kabut, Itu adalah kumpulan entitas. ya, dan ini sih guys, ini bukan sih Mas kayak yes, medianya dia untuk kayak berteleportasi mungkin Iya. atau apa. Iya. Atau yang tadi disebut crack atau gerbang antar dimensi itu juga bisa. Iya. Tapi iya sih ngeliat ke sana, ke arah kiriku dan ke arah kananku itu beda. Maksudnya beda adalah Lebih gelap ke kita ngeliat sana. ke kiri, ke sana itu tuh kayak ada putih-putih gitu. Ini penglihatan secara langsung ya, nggak tahu kalau Iya. di kamera ini kayak nggak tahu ketangkep apa enggak. Tapi ketika ngelihat ke sana itu kayak biasa aja. Belas aja ya. Iya, memang. Apa itu? Aku juga dari tadi nyorot. Pelan-pelan. Begini Mas, aku serius. Dapat nggak ya? Bentuknya mencurigakan Mas. Iya. Sumpah aku merinding. Balik lagi ke misteri Bondowoso di 2005. Jadi memang di sana tuh emang diceritain tuh maksudnya memang buat syiar ya, maksudnya ngasih tahu bahwa makhluk ciptaan Allah tuh bukan cuma manusia, bukan cuma binatang, bukan cuma hewan, bahwa Pas memang dari kontroversinya ya. jadi di sana tuh emang ini bahwa jin itu ada gitu, bahwa kayak setan, pocong, genderuwo dan lain-lain tuh ada. Namun yang menjadi kontroversialnya itu, yang lebih makin kontroversialnya itu dia ngejum muka pocong cuy, segini cuy, deket banget gitu loh. Terus genderuwo nyekek dukunnya dan lain-lain, itu juga sangat kontroversial gitu. Kita udah temu BTW beringinnya 2. Serius. Gede banget begininya. Nah, iya makanya ini kita mau Tadi ngajakin. kita udah diusir. Iya. Tapi Mas sama ya. Iya. Kenapa emang? Ayo. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Maafin. Ya lah, Kok ini lah masih belum dapat feel-nya aku. kurang. Lampu dong. Hah? Di lampu kita sini santai. Oh ya udah. Oke. Kita duduk santai ya, hati-hati ya. Kita chill. Kurangin lampu. Mati ya, kecil dan mati lampu apa nih? Mati lampu. Nih, lampu terakhir punya aku ya. Punya aku aja lampu terakhir. Punya aku. Oke, semua udah Udah, mati. semuanya tetap berdiri, berdiri. Lampunya 3, 2, 1 dan mati. Pocita Margareta cuy. Anjir dia. Ya. Udah hilang bro. Udah hilang. Astagfirullah, serius aku. Iya. Barusan. Iya, Iya. serius. Bener kan? Iya. Gak ada gimmick kan? Lo gak gimmick kan? Sumpah. Kan udah stay calm. Aman. Aku terkesima. Experience-nya Yang lain boleh gak sih? Gak boleh ntar. Nyalain yuk. Nyalain sok, nyalain. Ada takut teman-teman. anu ya. Suara batuk gak sih? Gak ada cuy. Ngemil. Aman Ra, Jay. Jujur selama KTC ini aku takut sih. Sumpah. Aku biasanya kayak ya udah biasa. Ini aku takut. Lumayan ya. Udah dapat. Aku nggak tahu ya, maksudnya masih kayak tidak percaya aja. Mau coba sekali lagi. Boleh? Enggak apa Ini 22.50 nih. 10 menit enggak sampai kali. 5 menit aja. 5 menit, 3 menit. Gandengan kan nih? Enggak usah. Masa ya? 3. Oke, mati semua ya. Udah mati semua? Udah. Tapi banyak yang penasaran nih Mas kayaknya. Iya. Kan Nengok-nengok gitu ya, di balik pohon. benar. Coba deh. Ngadep sana semuanya. Hmm. Tuh kayak ada cahaya nggak sih? Bolong-bolongnya loh. Heeh. Sejajar mata kita ya? Iya. Heeh. Tapi ada yang gerak, coy. Heeh. Ini kayak main klip.
klip Heeh. kan. Heeh. Wes yuk. Ya biasa sih itu mah. Nah ini kayaknya jalan yang tadi pertama kita lewatin teman-teman. Udah balik lagi, alhamdulillah kelihatan banget rumah warga. Gak nyasar ya kita ya, alhamdulillah ya. Untung ketemu, tidak seperti di cerita-cerita pendakian teman-teman. Alhamdulillahirrabbilalamin ya Allah, alhamdulillah. Nah teman-teman, Mas Ata, udah nih kita nih. Cukup sih kayaknya. Cukup ya. Experience gimana? Experience-nya? Seru-seru. Seru. Kayaknya ngelip. Kita nggak yang mau bilang kalau Gunung Woso itu tempat yang angker gitu. Tapi memang ya memang begitu adanya. Iya, sama kayak tempat wingit-wingit lainnya sih. Maksudnya sama daerah-daerah lain pasti ada lah ya. Hal supranatural, spiritual, supernaturalnya pasti ada gitu kan. Terlebih bentukannya seperti hutan, pegunungan, kaki gunung pasti adalah gitu entitas atau hal-hal yang berbau metafisik tinggal di sana gitu. Kayaknya ya sama aja. Tapi yang terpenting nostalgianya Dapat ya. Di mana kemunculan genderuwo, terus beringinnya, terus kemunculan kuntilanak. Tapi kalau satu hal sih, kayak mungkin yang paling terkenal tuh karena emang yang disorot mukanya paling ngezoom dan paling jelas itu muka pocong. Jadi mungkin entitas di sini dipercaya sama masyarakat luas, yang paling dipercaya itu adalah bentukan pocong. Jadi memang aku rasa aku pun nggak pakai mata batin ya, pakai mata biasa di ujung mata pun kelihatan gerak-geriknya gitu, kayak langsung pindah pohon lagi, terus dia nengok gini, hilang lagi, kayak gitu. Dan itu bentukannya pocong, the one and only pocong gitu. Dan untuk makhluk-makhluk yang lain ya harus pakai mata batin, ngelihatnya harus penerawang dulu, harus. karena dia udah populer duluan ya. Karena pocong ini populer sejak 2005, makanya dia kuat energinya sehingga mudah untuk menampilkan dirinya gitu sama manusia-manusia gitu. Nah yang lain gimana? Ya, nonton yang lain di mana? Dapat sih experience-nya sebenarnya. Sih kayak kita belum pernah kan yang kita timnya sendiri. Iya. Yang bareng-bareng terus gelap-gelapan. Nggak sendiri ternyata kita lumayan panik ya. Lumayan panik juga. Lumayan panik ya? Iya. Gempil sih tadi yang epic. Kita habis dari gelap, lampunya dinyalain. Tangannya gempil lagi. Gemetar. Sebentar. Alhamdulillah ya udah berarti re-experience dari Bondowoso, Misteri Bondowoso di 2005 kita rasa kita cukupkan ya. Dan konklusinya adalah bahwa memang semua tempat, semua daerah itu pasti punya apa ya, hal menarik, entah itu dari sisi religi, budaya, wisata, bahkan sampai supernaturalnya gitu. Jadi kalau dikatakan tempat ini angker, pasti semua tempat ada yang angker, ada yang enggak. Balik lagi ke perspektif manusianya, balik lagi ke mindsetnya gitu. Jadi ya have fun, Bondowoso asik, udaranya juga adem ya Mas ya, dingin kan, nggak kalah sama daerah-daerah Jawa yang lain. Terus juga banyak keunikannya dari segi entitas yang masih didominasi dengan pocong. Dari tadi ngikutin sampai saat ini di belakang Mas Juan, entah motivasinya apa, tapi yang dipastikan film, kalau yang belum nonton ya, yang belum nonton film apa Misteri Bondowoso bisa cari-cari aja deh di Google deh, itu epic banget dan kalian bakal bisa relate dengan yang teman-teman lihat sekarang. Kalau mau cobain nggak apa, datang aja ke Bondowoso, datang ke makam Kironggo juga ya. Untuk di sana ya wisata sama gitu, bukan buat hal yang aneh-aneh. Terus juga datang juga ke daerah, sayang kita nggak bisa masuk sih ya pemandiannya ya, karena di sebelah kita tuh ada pemandian juga, dan itu yang diyakini pemandiannya pun dari zaman Belanda. Ya, halo, ya.